Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dengan bahasa Indonesia bersama Bapak. Yaitu pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas masih tentang teks laporan percobaan. Pada kesempatan kali ini kita akan merupakan pertemuan kedua. Nah, tujuan dari pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah mengenal tujuan, yang kedua adalah fungsi dari teks laporan percobaan dan juga struktur percobaan, dan yang terakhir tentu saja adalah bagaimana melakukan percobaan. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah berbicara tentang teks laporan percobaan itu, kata kuncinya yaitu ada dua. Ya. Yang pertama adalah laporan, yang kedua adalah percobaan. Tetapi di dalam praktiknya tentu ya hal yang paling utama itu adalah percobaan terlebih dahulu. Setelah itu baru laporan. Nah, tapi ada hal yang harus diingat. Ya, kalau kita melihat yang kemarin, yang paling utama itu adalah teks laporan hasil percobaan itu adalah teks yang melaporkan hasil percobaan secara objektif. Nah, ini ada tambahannya lagi. Yang pertama adalah ciri-ciri dari teks percobaan. Ciri pertama, teks percobaan itu adalah, yang pertama adalah berisi fakta. Ya, apa itu fakta? Fakta itu adalah data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Nah, itu yang disebut dengan fakta. Misalnya seperti ini. Fakta bahwa manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Datanya misalnya laki-laki ada berapa juta di seluruh dunia, kemudian perempuan ada berapa juta yang ada di dunia. Nah, itu adalah data ya yang berisi ini ya. Jadi fakta itu adalah berisi tentang data. Yang kedua, dalam melakukan percobaan itu harus lengkap. Jangan setengah-setengah ya. Ini yang kedua ya. Jangan setengah-setengah. Misalnya langkahnya itu sampai 5, maka harus diselesaikan sampai 5. Jangan sampai setengah-setengah. Yang ketiga, itu adalah objektif. Nah, objektif sudah dijelaskan ya, yaitu apa adanya hasil dari sebuah teks laporan percobaan ya. Itu. Kemudian, selain itu ada fungsi atau tujuan dari laporan percobaan. Fungsinya apa sih? Yang pertama adalah sumber informasi. Ya. Jadi hasil dari percobaan itu nantinya akan menjadi sumber informasi yang terpercaya. Maka dari itu sumber informasi ini biasanya menjadi sumber rujukan yang terpercaya. Yang kedua adalah menjadi bukti. Ya. Jadi hasil laporan itu menjadi bukti atau keterangan yang benar. Ya. Yang ketiga adalah dokumentasi, yaitu bukti yang tersimpan. Jadi apa yang sudah kita kerjakan pada saat melakukan percobaan itu nanti akan ada dokumentasinya. Nah, pada saat nanti dibutuhkan maka dokumentasi itu bisa kita ungkap kembali, bisa kita berikan kepada publik sebagai bukti. Nah, yang keempat adalah fungsinya itu adalah sebagai pemecahan suatu masalah. Jadi semua penelitian itu awalnya itu adalah dari permasalahan. Jadi misalnya ada permasalahan bagaimana cara membedakan telur yang baik dan telur yang busuk. Itu kan permasalahan. Nah, maka pemecahannya itu adalah dengan laporan percobaan, dengan melakukan percobaan. Maka di sini fungsi dari tujuan laporan percobaan itu adalah pemecahan masalah. Dan yang terakhir ini adalah sebagai pertanggungjawaban. Ya. Jadi semua yang kita kerjakan itu punya daya tanggung jawabnya yang pasti, yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu fungsinya ya. Kemudian perlu kita ketahui bahwa di dalam melakukan teks laporan percobaan ini kita mempunyai alur percobaan. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua pengantar percobaan, yang ketiga melakukan percobaan, yang keempat membuat laporan, dan yang kelima adalah menulis laporan. Ya, ini harus kita pahami ya. Jadi kemarin itu kita melakukan identifikasi, yaitu nomor 1
ya, sesuai dengan bagan itu ya. Jadi yang pertama itu adalah identifikasi. Nah, pada saat ini kita akan melaksanakan atau melakukan pengantar percobaan. Jadi pengantar percobaan itu adalah apa saja sih hal-hal yang harus kita siapkan pada saat melakukan percobaan ya. Nah, ini harus hati-hati ya, karena kita kata kuncinya itu tetap dua ya. Yang pertama adalah percobaan, yang kedua adalah laporan. Nah, di dalam percobaan ini ada struktur percobaan. Ini harus bisa membedakan antara struktur percobaan dan juga struktur pada saat nanti membuat laporan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu pengantar percobaan. Oke, kita lanjut ke pengantar percobaan. Nah, ini pada saat kita akan melaksanakan percobaan, hal yang harus ada itu apa? Yang pertama tentu saja adalah judul. Judul apa yang akan kita percobakan, yang akan kita membuat percobaan. Nah, jadi itu judul. Yang kedua adalah tujuan. Tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan itu awalnya adalah dari permasalahan. Jadi jangan sampai kita membuat tujuan yang sembarangan misalkannya. Jadi kita harus berangkat dari permasalahan. Misalnya kan permasalahannya itu kita tidak bisa membedakan mana jenis telur yang busuk dan mana jenis telur yang baik. Nah, jadi nanti tujuannya adalah untuk mengetahui mana telur yang busuk dan mana telur yang baik. Itu tujuan. Dan yang ketiga adalah kajian teori. Jadi ini adalah memuat isinya teori-teori sebelumnya. Misalnya tentang telur itu apa ini secara teori, atau misalnya kita akan menggunakan teori misalnya Archimedesnya itu ada ya. Teori-teori sekilas saja ya yang akan mendukung. Kemudian yang keempat adalah alat dan bahan. Jadi ini berisi apa saja alat yang akan kita gunakan dan bahan apa saja yang kita gunakan. Itu disebut dengan alat yang bahan. Dan yang kelima adalah langkah atau prosedur. Ini berisi tentang langkah-langkah atau prosedur ya yang harus kita jalankan pada saat melakukan percobaan. Ingat, dalam melakukan langkah-langkah ini atau prosedur harus secara sistematis. Sistematis itu adalah dari awal sampai akhir, harus secara berurutan. Itu yang disebut dengan langkah-langkah atau prosedur. Dan yang keenam adalah hasil pengamatan. Kita akan melihat hasil pengamatannya itu seperti apa. Nah, itu harus ada hasil pengamatannya sehingga nanti pada akhirnya akan ada sebuah kesimpulan ya. Jadi harus kita persiapkan. Nah, ini persiapannya ya. Jadi harus ada ya. Jadi nanti kalau setelah pembelajaran ini kalian harus tentukan judul, tujuan, kajian teori, alat bahan, kemudian prosedur langkah-langkah dan hasil ya. Itu ya harus disiapkan ya dan dilakukan sesuai dengan urutannya. Nah, ini adalah contoh yang Bapak buat. Misalnya adalah judulnya membedakan telur busuk dan baik. Tujuannya apa? Untuk mengetahui telur yang busuk dan telur yang baik. Kajian teorinya bagaimana? Misalnya telur ayam adalah salah satu sumber protein yang dibutuhkan oleh manusia. Protein yang dihasilkan berasal dari telur yang berkualitas baik ya. Nah, kemudian hukum Archimedes menyatakan massa jenis mempengaruhi terhadap kondisi tenggelam, melayang, dan mengapung. Nah, itu adalah kajian teorinya. Misalnya ya, jadi secara umum informasinya seperti apa sih tentang misalnya telur. Nah, itu di bagian kajian teori. Kemudian alat dan bahan. Nah, ini diharapkan alat dan bahannya jangan yang mahal-mahal, yang murah saja. Misalnya ini Bapak nih, alatnya misalnya gelas dan sendok, cukup kan? Kemudian air mineral ya. Kemudian apalagi garam, cukup. Itu tidak ini karena kita kan tujuannya adalah membuat teksnya bukan penelitiannya ya. Jadi pembelajaran kali ini. Jadi itu ya. Jadi saya Bapak harapkan kalian membuat percobaannya yang sederhana saja. Kemudian yang kelima adalah langkah atau prosedur. Misalnya langkahnya sediakan 1 buah gelas di atas meja. Yang kedua, masukkan air ke dalam gelas sampai hampir penuh misalnya. Kemudian langkah ketiga, masukkan ke gelas yang ke-1 atau biarkan ya pada gelas ke-1 biarkan apa adanya. Jadi yang terisi pada gelas pertama itu adalah misalnya air mineral saja. Kemudian tuangkan telur. Kemudian ambil lagi telur tersebut,
Kemudian tuangkan garam pada gelas kedua, ya, sebanyak 2 sendok, ya. Lalu masukkan telur dan lihat apa yang terjadi. 2 sendok. Kemudian yang ketiga, tuangkan garam kepada gelas ketiga sebanyak 3 sendok atau lebih. Kemudian masukkan telur dan lihat apa yang terjadi, ya. Untuk melihatnya nanti kita akan melihat secara detailnya di dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk percobaan sederhana ini kita sudah mempunyai beberapa alat dan bahan untuk mencoba membedakan mana telur yang baik dan telur yang busuk. Ini ada alatnya dulu, kemudian alatnya itu ada 3 gelas. Ini ada 3 gelas, 3 gelas, 3 gelas. Kemudian ada sendok. Kemudian bahannya adalah air mineral. Ini sudah diisi air mineral, masih keadaan belum diapa-apakan, murni air mineral. Kemudian selanjutnya ada 3 telur. Ini 3 telur. Selanjutnya ada garam. Ini garam, ini garam. Nah, kita akan mencoba dulu. Yang pertama ini tidak akan diberi garam sama sekali. Nah, yang ini kita akan beri garam 2 sendok. Kita masukkan dulu 2 sendok, ya. 2 sendok. Nah, 2 sendok. Oke. 2 sendok. Nah, ini 2 sendok. Wah, lumayan banyak, habis nih garamnya. Nggak apa-apa. Oke, ini garamnya kita aduk. Ini garam 2 sendok. Ini garam 2 sendok. Ya, ini kosong, tidak ada garamnya. Ini 2 sendok dan ini kita lebih banyak lagi. Coba kita. Oh, ini habis ya, nggak apa-apa ya, kita coba lebih banyak lagi. 1, ya, 2, habiskan saja ya, kita habiskan saja. Lebih banyak garamnya, kita akan habiskan saja garamnya, ya, garamnya. Ya, habiskan saja. Kemudian kita aduk sampai larut garamnya. Aduk sampai larut. Ini juga diaduk. Diaduk. Ini sebetulnya kurang banyak nih yang ketiga. Pokoknya harusnya lebih banyak aja ya. Oke, kita akan coba memasukkan telur yang pertama. Telur dimasukkan, maka posisinya tenggelam. Kemudian kita masukkan yang ini. Nah, ini kurang banyaknya. Ini sebetulnya kalau banyak ini ya. Kemudian yang ketiga kita masukkan. Nah, yang ketiga itu posisinya ada di atas ya. Nah, ini oke, yang ini kurang banyak. Jadi ini belum sama antara massa jenis telur sama massa jenis air. Nah, ini kalau sama, ini posisinya pasti akan mengangkat di tengah. Ini kurang banyak ya. Nah, ini sudah agak banyak, jadi ini posisinya sudah mengambang di atas permukaan ya. Dengan demikian kita akan tahu bahwa apabila massa jenis air lebih besar, massa jenis telur lebih besar, maka telur tersebut akan tenggelam. Nah, apabila massa jenisnya sama, massa jenis ininya sama, ini untuk menyamakan kan agak sulit. Ini biasanya di tengah. Dan apabila massa jenisnya air lebih banyak ya, air lebih banyak,
dengan garam, maka telur itu akan mengambang di permukaan, ya, akan melayang, bukan melayang, akan tenggelam, akan ada di permukaan seperti itu. Jadi apabila telurnya jelek, maka biasanya caranya yaitu adalah dengan mencelupkan ke air. Otomatis karena telur tersebut busuk, biasanya telur busuk itu massa jenisnya kan berkurang, maka dia akan mengapung ke atas. Jadi itu bagaimana cara membedakan mana telur yang baik dan telur yang buruk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, nanti hasilnya itu adalah telur pertama ternyata tenggelam, telur kedua mengambang, dan telur ketiga ternyata mengapung. Nah, apa dari kesimpulan ini? Kita bisa melihat bahwa apabila telur dimasukkan ke dalam air mineral tanpa garam, itu akan menyebabkan telur tersebut tenggelam. Hal ini mengapa? Karena dikarenakan massa jenis telur itu lebih besar daripada massa jenis air. Ya. Jadi massa jenis telur itu lebih besar apabila ditenggelamkan ke dalam air yang tidak memakai garam sama sekali, sehingga telur itu tenggelam. Nah, itu karena telurnya itu baik, ya. Nah, kemudian yang kedua, apabila telur dimasukkan ke dalam air mineral dengan dicampur 2 garam sendok, menyebabkan telur melayang. Artinya di sini ada kesamaan antara massa jenis air dan juga massa jenis telur, sehingga telur itu melayang, ya. Melayang itu berarti tidak terlalu jauh dan tidak tenggelam. Jadi di tengah-tengah itu disebut dengan melayang. Sedangkan yang ketiga, apabila telur dimasukkan ke dalam air mineral dengan tingkat garam yang banyak, itu menyebabkan telur mengapung. Jadi ada di permukaan. Hal ini kenapa? Karena dikarenakan massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur. Nah, dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa telur yang baik akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air, karena massa jenisnya masih bagus, sehingga dia akan tenggelam. Kemudian, nah, apabila massa jenisnya sama, maka itu kualitas dari telur itu berarti pertengahan, bisa dikonsumsi tapi jelek kualitasnya, sebaiknya jangan dikonsumsi sih sebetulnya, ya. Nah, kemudian apabila massa jenis lebih kecil, massa jenis telur lebih kecil, nah biasanya massa jenis telur yang lebih kecil itu dikarenakan telurnya sudah rusak, ya. Apabila dimasukkan ke dalam air, ya, dengan yang sudah dikasih garam banyak, maka telur tersebut akan mengambang. Dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa telur yang busuk itu bisa mengambang. Dengan demikian kalian gampang, ya, jika untuk mengecek telur mana yang baik dan telur yang busuk, itu adalah dengan cara mencelupkannya ke dalam air, ya. Kalau mengapung berarti itu adalah telur yang busuk. Kalau tenggelam di bawah berarti itu telur yang baik. Gampang kan? Nah, itu cara membuat percobaan sederhana, ya, yang nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membuat laporannya. Nah, karena pada pertemuan kali ini adalah membuat percobaan dengan struktur yang tadi, ya, dengan judul, kemudian tujuan, dan kemudian alat dasar teori, alat dan bahan, langkah-langkah dan sebagainya. Itu adalah struktur pada saat melakukan percobaan. Nah, sementara pertemuan selanjutnya adalah bagaimana membuat laporan atas dari percobaan tersebut. Untuk itu, pada kesempatan kali ini tugasnya adalah membuat percobaan sederhana. Konsepnya adalah murah dan gampang. Kalian bisa mencoba banyak sekali, ya, di rumah, ya. Jangan yang mahal-mahal. Misalnya bisa membuat tape yang murah, ya, atau misalnya kacang hijau, ya, atau misalnya tempe. Banyak sekali yang murah-murah yang ada di dapur dan tidak mengeluarkan biaya, ya. Itu tugasnya membuat laporan sederhana, kemudian langkah-langkahnya di video dan kirimkan kepada Bapak, ya. Selanjutnya nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bagaimana cara membuat teks laporan percobaannya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Mudah bukan? Semoga hari ini selalu menyenangkan dalam pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.